Baik, berikut adalah materi tentang peluang subbab kaidah pencacahan yang kita pelajari tadi ya. Kaidah pencacahan mempunyai tujuan untuk menyelesaikan masalah pengaturan atau penyusunan dalam menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi pada suatu kejadian. Nah, kaidah pencacahan ini ada beberapa di dalamnya. Yang pertama adalah teknik membilang atau sering juga disebut dengan aturan pengisian tempat. Misalnya nih ada contoh, kita akan menyusun pasangan sepatu berwarna putih dan hitam dengan 4 kaos kaki yang berbeda-beda. Nah di sini karena ada 2 sepatu hitam dan putih, kita misalkan H dan B. Kemudian kaos kakinya misalnya ada 4, kita misalkan A, B, C, dan D. Nah, kita bisa mengisikan di sini, kita buat tabel silang yang pertama ya. Caranya yang pertama adalah bikin tabel silang. Kita pasangkan sepatu hitam dengan kaos kaki A, begitu juga dengan kaos kaki B, dengan kaos kaki C, dan dengan kaos kaki D. Lalu sepatu putih kita pasangkan dengan kaos kaki A, kemudian dengan kaos kaki B, dan dengan kaos kaki C, lalu dengan kaos kaki D. Jadi total semuanya ada 2 kali 4, ada 8 cara untuk menyusun ya. 8 cara untuk menyusun sepatu hitam dan putih yang dipasangkan dengan kaos kaki yang terdiri dari 4 jenis. Kemudian kita bisa juga menggunakan diagram pohon. Tadi ada sepatu hitam dan ada sepatu putih. Kita pasangkan dengan 4 kaos kaki A, B, C, D. Ini juga A, B, C, D. Nah, sepatunya terdapat 2 jenis, dikalikan kaos kakinya ada 4 jenis, jadi ada 8 ya. Maka ada 8 cara. Yang terdiri dari apa? Sepatu hitam dengan kaos kaki A, sepatu hitam dengan kaos kaki B, sepatu hitam dengan kaos kaki C, sepatu hitam dengan kaos kaki D, sepatu putih dengan kaos kaki A, sepatu putih dengan kaos kaki B, sepatu putih dengan kaos kaki C, dan sepatu putih dengan kaos kaki D. Nah, selain tadi ada diagram pohon, kita juga ada pasangan berurutan. Kalau pasangan berurutan berarti kita pasangkan ya, A dengan A, H dengan B, lalu H dengan C, H dengan D, HC, lalu H dengan D, lalu ada putih dengan A, P dengan B, P juga dengan C, dan P dengan D. Kita total ada 8 juga cara untuk memasangkan sepatu dengan kaos kaki. Nah, berikutnya kita ambil contoh ya. Tadi sudah dicoba dibaca untuk contoh nomor 1. Sekarang kita lanjut aja langsung ke contoh nomor 2, halaman 210. Dikatakan di sini ada angka-angka yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Angka-angka tersebut akan dibentuk menjadi bilangan, yaitu bilangan ribuan. Dan tidak boleh ada angka yang sama. Oke. Yang A, pertanyaannya adalah berapa sih banyak bilangan yang dapat terjadi? Oke, yang dapat terjadi. Di sini ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Banyaknya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anggotanya ada 7 ya. Banyak bilangan yang dapat terjadi, berarti kalau kita harus membuat bilangan ribuan dan tidak boleh ada angka yang sama, nah ribuan itu terdiri dari berapa digit? 4 ya.
Maka kita buat 4 kotak. Nah, setelah itu kita isikan. Digit yang pertama itu berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 boleh ya. Angka 0 boleh, 1, 2, 3, 4, 5, 7 boleh diisikan. Tapi angka 0 tidak boleh diisikan. Kenapa? Karena dia bilangan ribuan. Kalau 0-nya di depan nanti jadi bilangan ratusan ya. 0 kan tidak boleh di depan. Jadi dari 7 dikurang 1 ada 6. Dari 7 bilangan dikurang 1 0. Jadi 6 bilangan. Lalu untuk digit yang berikutnya berarti sudah dipakai 1. Boleh ke 7-7-nya. Nah, sekarang 0 boleh dimasukkan di sini, tetapi karena dia ada 7 dan sudah dipakai 1, maka sisa 6 angka juga, ya. Kemudian berikutnya karena tidak boleh sama sudah dipakai 2. Dari 7 dipakai 2 berarti sisa 5. Ya, dari 7 bilangan lagi kita pakai untuk bilangan terakhir, tapi sudah dipakai 3. Berarti bilangan terakhirnya terdiri dari 4 bilangan yang ada di sini. Maka banyak bilangan yang dapat terjadi adalah 6 kali 6, kita kalikan ya, aturan mengalikan. 6 kali 6 kali 5 kali 4. Jadi sama dengan 720 bilangan. Jadi akan ada sebanyak 720 bilangan yang terbentuk dari angka-angka yang ada ini. Kemudian yang B itu adalah banyak bilangan yang ganjil ya, banyak bilangan ganjil yang dapat terjadi. Oke, kalau bilangan ganjil ya dari bilangan ribuan, tetap ya karena bilangannya ribuan berarti kita bagi 4 ya, ada 4 kolom untuk mengisi tempatnya. Nah, bilangannya harus ganjil, berarti bilangan terakhir itu harus ganjil supaya ketemu ganjil ya kan. Kalau dia bilangan terakhirnya genap, maka bilangan tersebut akan menjadi genap. Maka kita tulis yang ganjil. Bilangan ganjilnya dari bilangan yang tersedia apa saja? Yaitu 1, 3, kemudian 5, dan 7. Jadi N bilangan ganjilnya ada 4. Nah, bilangan ganjil itu menentukan ya angka paling belakang supaya dia menjadi ganjil. Maka di sini diisi dengan 4 bilangan tersebut. Bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7. Nah, kemudian angka yang pertama seperti biasa dari totalnya 7 angka ini sudah 7 angka ini ya sudah digunakan 1 di belakang dan 0 tidak boleh ada di depan. Berarti dari 7 berkurang 2. 7 kurang 2 adalah 5. Jadi di sini diisi 5. Nah, kemudian angka yang kedua dari 7 angka tetapi sudah dipakai 5, dipakai di 1 ya, angka digit pertama dan digit terakhir. Berarti 7 dikurang 5 juga ada 5. Nah, berikutnya berarti apa? Dari 7 angka dikurang 3 sudah dipakai. Berarti 7 kurang 3 4. Maka hasilnya menjadi 5 kali 5 kali 4 kali 4, 20 kali 20, 400 bilangan. Oke, kemudian yang C. C itu adalah banyak bilangan yang kurang dari 4.000. Kurang dari 4.000 yang dapat terjadi ya. Oke, kurang dari 4.000 berarti tetap kan dia adalah ribuan. Maka kita buat di sini ada 4 digit juga ya. Kemudian kurang dari 4.000 berarti angkanya mulai dari 3 ya, 3 2 1. Berarti ada 3 angka yang boleh di depan ya. Kemudian banyak bilangan yang kurang dari 4.000 dan tidak boleh sama. Ya, berarti angka berikutnya ada 7 nih. 7 tetapi sudah digunakan 1 berarti 6. Lalu 7 sudah digunakan 2 berarti 5 untuk digit berikutnya. Lalu digit terakhirnya berarti 7 sudah digunakan 3. Belakangnya 4 ya. Jadi sama dengan 3 kali 6 kali 5 kali 4. Nah, ini namanya aturan penempatan ya. Oke, jadi sama dengan 3 kali 6 kali 5 kali 4, 12 kali 30 ya. Jadi 360 bilangan.
Seperti itu. Jadi kita harus lihat syaratnya apa saja, apa yang diminta oleh soal. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita coba untuk asal kemampuan halaman 21. Di sini diminta menentukan banyak pasangan pakaian yang dapat dikenakan seorang siswa apabila ia mempunyai 5 celana panjang dan 8 kemeja. Berarti caranya ada berapa cara susunannya? Dia ada 5 dikali 8 sama dengan 40 cara atau 40 pasangan ya. Oke, ini cukup gampang karena tidak perlu diminta untuk menuliskan tabel silangnya atau diagram pohonnya atau pasangan berurutan. Berarti kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lihat contoh nomor 4. Contoh nomor 4 ini kamu diminta untuk menentukan banyak bilangan yang dapat dibentuk dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini N-nya sama dengan ada 6 ya, total bilangannya. Jika bilangan yang terjadi merupakan A. Jawabannya adalah A, bilangan ratusan dan boleh ada angka yang sama, ratusan. Kalau tadi ribuan 4 digit, berarti ratusan 3 digit ya. Kita bikin 3 tempat, ratusan, puluhan, satuan. Nah, bilangan ratusannya boleh ada angka yang sama, berarti boleh ini ya, boleh ada angka yang sama, berarti semuanya boleh masuk ya. Berarti angka pertama 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 boleh masuk, 6 dan 6. Berarti 6 kali 6 kali 6. Berarti ada berapa bilangan? 6 kali 6 kali 6, 216, 216 bilangan. Seperti itu. Berarti sekarang yang B. Bilangan ribuan. Di sini diminta bilangan biru ribuan dan tidak boleh ada angka yang sama. Berarti ada 4 kotak dan tidak boleh ada angka yang sama. Berarti kalau 6 di angka yang pertama ya, berarti angka yang keduanya 5, 4, dan 3. Karena 6 sudah dipakai 1 dari 6, jadinya digit keduanya dikurang 1 jadi 5. Kemudian digit ketiganya 4 karena dipakai 2, lalu 3 karena sudah dipakai 3 di depannya. Jadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 karena tidak boleh ada angka yang sama. Jadi 30 kali 12 sama dengan 360 bilangan. Ya. Next kita lihat contoh yang kedua. Yang kelima ya, asal kemampuan halaman 212 nomor 5 ya. Dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 5, 7, 8, dan 9 akan dibentuk bilangan-bilangan sebagai berikut. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada berapa bilangan itu? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Berarti ini N-nya ada 8. Atau N sama dengan 8 bilangan. Jawab. Yang A, diminta menentukan banyak bilangan ribuan. Ribuan berarti ada 4 tempat ya. 1, 2, 3, 4 yang angkanya berlainan. 8 ya, dari 8 angkanya berlainan. Berarti ini nolnya tidak boleh masuk ya, karena dia ribuan. Kalau 0 di sini berarti jadi ratusan. Maka nolnya tidak boleh masuk, menjadi 7 angka saja yang boleh dimasukkan di digit pertama. Digit berikutnya berarti dari 8 angka kurang 1 karena dipakai di angka pertama. Jadi 7, 8 kurang 1, 7. Lalu kemungkinan yang berikutnya, digit berikutnya dari 8 sudah dipakai 2. Berarti angkanya berarti dikurang ya, dikurang 2 sama dengan 6. Kemudian 8 dikurang 3, 5. Jadi sama dengan 7 kali 7 kali 6 kali 5. 49 kali 30. 1470 bilangan. Oke, berikutnya yang B, banyak bilangan ratusan ganjil yang angkanya berlainan. Ratusan ya, tadi ribuan, sekarang ratusan. Berarti ada 3 dan harus ganjil. Ganjil itu bilangan ganjilnya, berarti kita tulis dulu bilangan ganjilnya ya. Oke, bilangan ganjilnya terdiri dari 1, 3, 5, 7, dan 9. Berarti N-nya ada 5.
kemudian kamu diminta menyusun angkanya itu bilangannya ratusan, berarti 3 ya, 3 angka. Karena harus ganjil, maka paling belakang kita taruh bilangan ganjil, ada 5, berarti di sini 5. Oke, kemudian total bilangannya ada 8, tapi 0 tidak boleh ada di digit pertama. Berarti ini 0, harus setuju ya, tapi karena sudah dipakai satu lagi di belakang, di 5 ini, maka dia jadi 8 dikurang 2, 6 ya. Nah, kemudian harus berlainan, berarti selanjutnya dari 8 digit angka dikurang 2, berarti 6 kali 6 kali 5 sama dengan 36 kali 5, 180 bilangan. Iya, seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjut nih ke notasi faktorial. Faktorial dari bilangan asli n adalah hasil perkalian antara bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan n itu sendiri. Jadi n akan dikalikan dengan bilangan-bilangan sebelumnya. Jadi kalau dinotasikan itu menjadi n faktorial sama dengan n kali n-1 kali n-2 kali n-3 kali bla 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 sampai kali 3 kali 2 kali 1 mentok paling terakhir ya. Jadi n-1 kalikan bla 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 sampai kali 1 ini adalah n-1 faktorial, atau dapat dituliskan n faktorial sama dengan n kali n-1 faktorial. Nah, sekarang kita diminta contohnya di sini menentukan nilai dari 0 faktorial. Ya. Kita tahu n faktorial sama dengan n kali n-1 faktorial. Berarti n-nya sama dengan n faktorial per n-1 faktorial. Jadi tinggal ditukar aja ya. Kita cari n, berarti n-1 faktorial pindah ruas ke kiri. Nah, sekarang kita tulis ya. 1 faktorial. 1 faktorial itu kita ketahui 1 faktorial adalah 1 itu sendiri. Berarti kalau n-nya 1, ini 1 faktorial ya, n-nya diganti dengan 1, maka diperoleh 1 min 1 faktorial untuk penyebutnya. Maka 1 sama dengan 1 faktorial per 0 faktorial. Atau kalau ini ditukar, jadi 0 faktorial adalah 1 faktorial per 1. Berarti 0 faktorial adalah 1 per 1 sama dengan 1. Ya. Oke. Lalu kita tahu bagaimana tuh 0 faktorialnya 1. 1 faktorial 1. 2 faktorial berarti 2 kali 1, 2. 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1, 6. 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 4 kali 3, 12 kali 2, 24. Dan seterusnya sampai n faktorial. Ya, berarti n faktorial tadi n kali n-1 dan seterusnya. Ya. Oke, itu notasi faktorial. Kita masuk ke contoh coba ya. Sekarang nomor 2 contohnya. Hitung nilai berikut ini. 10 faktorial dibagi 8 faktorial. Berarti 10 faktorial per 10 faktorial ini kita ubah bentuknya menjadi 10 kali 9 kali 8 faktorial per 8 faktorial. Karena penyebutnya 8 faktorial berarti ini bisa dicoret ya. Kita ubah ke bentuk seperti ini karena penyebutnya 8 faktorial. Jadi 10 kali 9 sama dengan 90. Lalu yang B, 100 faktorial berarti 100 kali 99 kali 98 kali 97 faktorial per, karena di sini ada unsur 97 ya, di 97 faktorial kali 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. Ini tinggal dicoret ya karena sama. Maka 100 kali 99 kali 98 kali dibagi 3 kali 2. Ini 1 dicoret, ini 3, 3 ya. 99 bagi 3, 33. Lalu ini 2, ini 50. Jadi 50 kali 33 kali 98. 161.700. Next, nomor 3, tulis bentuk berikut ke dalam notasi faktorialnya. Yang A, 17 kali 18 kali 19 kali 20. Kita tukar ya, kita balik.
Jadi 20 kali 19 kali 18 kali 17. Supaya apa? Supaya mempermudah kita ya. Kalau diterusin berarti ini ada 16 kali 15 kali dan seterusnya sampai 3 kali 2 kali 1. Nah, ini adalah 16 faktorial. Berarti ini sama dengan 20 faktorial per berapa? 16 faktorialnya jadi di sini. Supaya ketemu 20 kali 19 kali 18 kali 17 ya. Jadi bentuk faktorialnya 20 faktorial dibagi 16 faktorial. Sekarang yang B, n kali n-1 kali n kali n-2 kali n-3. Oh, ini n-1, n-2 ya. Sorry, salah tulis ya, sebentar. Ya, ini n-1 ya. Oke, saya perbaiki. Berarti n-1 lalu n-2 ya. Kali n-2 kali n-3. Maka ini sama dengan n kali n-1 kali n-2 kali n-3 kali n-4 dan seterusnya. Berarti ini menjadi n-4 itu n-4 faktorial ya. Jadi n dan seterusnya ya, n kali n-1 dan seterusnya ini berarti n faktorial per n-4 faktorial. Dari mana? Dari sini. Oke. Lanjut, nomor 4. Uraikan bentuk dari n plus 1 faktorial per n-1 faktorial menjadi polinom atau suku banyak untuk n lebih besar sama dengan 1. N plus 2 faktorial adalah N plus 2 kali N plus 1 dikurang 1 dikurang 1 lagi berarti N kali, ini nggak usah pakai kurung berarti ya, ini kali N kali N-1 dan seterusnya berarti N-1 faktorial ya, per N-1 faktorial, berarti ini dicoret, ini sama dengan N tambah 2 kali N tambah 1 dikalikan N. N tambah 2 kali N tambah 1 jadinya ini kali ini, berarti N kuadrat plus N, 2N kali 2 kali 1, berarti plus 2N plus 2 ya, masih dikalikan N, sama dengan N kuadrat plus ini N dengan 2N berarti 3N ditambah 2 lalu dikali N. Nah, semua dikalikan N berarti N pangkat 3, N kuadrat kali N ditambah 3N kali N, 3N kuadrat ditambah 2 kali N, 2N. Jadi ini bentuk polinomnya. Dan nomor 5, hitung nilai N dari persamaan N ditambah 5 faktorial per N plus 3 faktorial. Berarti ini menjadi N plus 5 kali N plus 4 kali N plus 3 faktorial per N plus 3 faktorial sama dengan 210. Coret-coret. Kita kalikan. Berarti N kuadrat plus 4N plus 5N plus 5 kali 4, 20 sama dengan 210. Ini N kuadrat plus 9N plus 20. Nah, supaya jadi persamaan kuadrat, ini 210-nya saya pindah ke kiri jadi min 120. Maka N kuadrat tambah 9N plus 20 kurang 210 adalah minus ya. Minus 190 sama dengan 0. Oke. N kuadrat plus 9N min 190 sama dengan 0. Berarti kita faktorkan nih. Dua bilangan apa dikalikan hasilnya min 190 dijumlah adalah 9. Berarti 19 dikali minus 10. Ini juga. Ini dijumlah 19 kali min 10 jadinya 9. Sedangkan 19 kali min 10 hasilnya min 190. Berarti N
plus 19 kali N min 10. Sesuai dengan ini ya, 19 yang positif, N-nya negatif, sama dengan 0. Berarti N plus 19 sama dengan 0, N sama dengan min 19, atau N sama dengan 10. Ya. Ini tidak mungkin karena bilangan faktorial itu tidak boleh negatif, maka jawabannya adalah N-nya itu 10. Next, asal kemampuan halaman 230. Kita coba yang B, hasil dari 50 faktorial dibagi 48 faktorial. Berarti 50 kali 49 kali 48 faktorial per 48 faktorial. Coret, jadi sama dengan 50 kali 49, yaitu 2450. Kemudian yang D berarti 20 kali 19 kali 18, ini berarti 20 faktorial per 17 faktorial ya. Kali 17 faktorial per 17 faktorial. Coret-coret. Jadi sama dengan 20 kali 19 kali 18, yaitu 6840. Yang F 17 faktorial dikurang 15 faktorial per kali 2 faktorial. Berarti 17 kali 15 kali 16 kali 15 faktorial per 15 faktorial kali 2 kali 1. Jadi sama dengan ini, coret ya. 17 kali 16 adalah 272 dibagi 2 kali 1 2. Jadi sama dengan 136 jawabannya. Oke. Sampai di sini, sampai jumpa pertemuan berikutnya.